Kita mulai ya, dibuka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 membahas tentang TI atau TII di Jawa. Jadi di Jawa ini ada dua peristiwa, yaitu di Jawa Barat dan di Jawa Tengah. Yang pertama kita bahas di Jawa Barat dulu. Yang pertama latar belakang peristiwa itu yaitu latar belakang peristiwa ini adalah ketidakpuasan Kartosuwiryo terhadap kemerdekaan Republik Indonesia yang masih dibayang-bayangi oleh kehadiran Belanda yang ingin berkuasa lagi. Jadi, pada perundingan Renville pada 7 Januari 1948, antara pihak Indonesia dan Belanda menimbulkan masalah baru. Kubu Kartosuwiryo menganggap pemberian wilayah Jawa Barat sebagai bagian Belanda bukan arti kemerdekaan sebenarnya. Bahkan kebijakan tersebut membawa Kartosuwiryo mengklaim Jawa Barat bukan bagian Indonesia lagi. Dalam Darul Islam, suatu pemberontakan, C. Vanci Dich menerangkan saat itu Kartosuwiryo bertemu dengan Raden Oni dari Laskar Sabilillah Tasikmalaya. Mereka berniat mempertahankan Jawa Barat bersama Sabilillah dan Hizbullah. Selanjutnya jalannya peristiwa. Jalannya peristiwa bulan Februari 1948 dibentuk antara Islam Indonesia atau TII mengangkatkan Raden Oni menjadi panglimanya di Priangan. Penetapan ini terjadi dalam pertemuan di desa Pangwedusan, Cisayong, Tasikmalaya. Laskar Hizbullah Sabilillah dan Gerakan Indonesia atau GPII hadir di forum tersebut. Upaya pendirian NII di Jawa Barat tercium oleh pemerintah Indonesia. Kartosuwiryo dan kawan-kawannya rupanya tidak mendapatkan informasi terkaitnya perkembangan kedaulatan Indonesia setelah perundingan Royen dan konferensi Meja Bundar atau KMB. Tokoh Islam Indonesia Muhammad Natsir yang nantinya menjabat sebagai Perdana Menteri mengungkapkan ia ditugaskan oleh Presiden Soekarno untuk mengirim surat kepada Kartosuwiryo perihal perkembangan kondisi terbaru. Namun sebutnya dalam buku Muhammad Natsir 70 tahun Kenangan-kenangan kehidupan dan perjuangan 1978, surat yang tertulis tanggal 4 Agustus 1559 itu tidak sampai seperti yang diperkirakan. Hasil proklamasi negara Islam Indonesia lantaran tidak tahu perkembangan yang terjadi. Ketidakpuasan Kartosuwiryo akhirnya mencapai puncak. Proklamasi hadirnya NII sebagai negara dikumandang di Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat, tanggal 7 Agustus 1949. Isi proklamasi NII ala Kartosuwiryo itu antara lain Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kami umat Islam bangsa Indonesia menyatakan berdirinya negara Islam Indonesia. Maka maklum yang berlaku atas negara hukum Indonesia itu ialah hukum Islam. Demikian bunyinya ditutup takbir dan tanda tangan Kartosuwiryo. NII dalam maklumat pemerintah nomor 27 menuliskan bahwa 17 Agustus 1945 atau Hari Kemerdekaan Indonesia adalah akhir masa kehidupan bangsa Indonesia. Kartosuwiryo telah menetapkan langkahnya untuk mengaklumi seluruh wilayah Indonesia sebagai kekuasaan NII. Sahabat masa remaja Soekarno ini merangkai konsep bentuk dan sistem pemerintahan baru dengan dirinya sebagai imam negara.
Selain itu, dapat susunan pemerintah NII, ada wakil imam yang diisi oleh Karman. Terdapat juga Menteri Dalam Negeri dan penerangan yang posisinya dijabat Sanusi Partiwijaya dan Taha Arsyad. Terakhir, ada beberapa posisi menteri lagi seperti Menteri Keuangan Udin Kartosasmita, Menteri Pertahanan Raden Oni. Dan Menteri Kehakiman Ghazali Tusi. NII bertahan belasan tahun dengan cara gerilya di hutan-hutan di tanah Sunda untuk mempertahankan diri dari kejaran militer Republik Indonesia. Namun, gerakan NII ternyata juga meresahkan masyarakat. Dikutip dari tulisan Irfan Teguh berjudul Digorok Gerombolan, kesaksian kekejaman DI atau TII di Bandung, diungkapkan kesaksian warga bernama Emeh. Emeh ingat betul bagaimana ia dan warga lainnya hampir setiap hari harus menyediakan nasi untuk orang-orang DI atau TII dan sering diperlakukan kasar oleh anak-anak buah Kertosuwirjo itu. NII ternyata bukan hanya berperang melawan TNI, namun juga bertindak semena-mena sehingga mulai timbul perasaan curiga antara ulama, pemerintah, dan masyarakat, akhirnya menimbulkan peristiwa fitnah. Menanggapi masalah ini, maka dibentuklah Badan Musyawarah Alim Ulama yang bertugas memantau pergerakan DI atau TII sebagai upaya membantu pemerintah Indonesia. Tanggal 4 Juni 1962, operasi Pagar Betis yang dilancarkan oleh militer Indonesia berhasil menangkap para anggota DI atau TII berserta jajaran petingginya. Mereka ditangkap, termasuk sang Imam Kertosuwirjo. Berdasarkan keputusan Pengadilan Mahkamah Darurat Perang atau Mahadeper tanggal 16 Agustus 1962, Kartosuwirjo dijatuhkan hukuman mati karena telah memberontak terhadap pemerintahan Indonesia. Pada tanggal 5 September 1962, Kertosuwirjo dibawa ke salah satu pulau di Kepulauan Seribu dekat Teluk Naga, Jakarta. Ia dieksekusi setelah sehari sebelum dikabulkan permintaan terakhir untuk bertemu keluarga. Tepat pukul 5.50, Kertowirjo dihukum mati dan itulah akhir perlawanan DI atau TII di Jawa Barat. Oke, dampaknya. Rumah banyak yang terbakar, rusak dan terbongkarnya jalur rel kereta api. Pemberontakan bersenjata yang berlangsung selama 13 tahun itu menghalangi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ribuan ibu-ibu menjadi janda dan ribuan anak-anak menjadi yatim piatu. Dalam hal ini, diperkirakan ada sekitar 13.000 rakyat Sunda, anggota organisasi keamanan desa OKD, serta tentara gugur. Gerakan DI atau TII ini terpecah belah, akan tetapi tetap eksis secara diam-diam, walaupun sudah dinyatakan sebagai organisasi yang ilegal dan terlarang oleh pemerintah Indonesia. Proses penyelesaian.
Dibentuklah Badan Musyawarah Alim Ulama yang bertugas memantau pergerakan DI-TII sebagai upaya membantu pemerintah Indonesia. Tanggal 4 Juni 1962, pada awal pemerintah RI berupaya menyelesaikan pemberontakan dengan cara damai dengan membentuk komite yang dipimpin oleh Muhammad Natsir. Namun gagal, maka ditempuh operasi militer yang dinamakan Operasi Bratayuda. Operasi Pagar Betis yang diincarkan oleh militer Indonesia berhasil menangkap anggota DI-TII beserta jajaran petingginya. Pemberontakan ini pada awalnya sulit untuk dipadamkan karena beberapa faktor, yaitu adanya semangat jihad wilayah yang mendukung untuk bergerilya. Fokus tentara Indonesia terpecah untuk menghadapi Belanda. Sebagian rakyat bersimpati terhadap perjuangan Kartosoewirjo. Namun pada akhirnya mereka ditangkap, termasuk sang imam Kartosoewirjo. Berdasarkan keputusan Pengadilan Mahkamah Darurat Perang tanggal 16 Agustus 1962, Kartosoewirjo dijatuhi hukuman mati karena telah memberontak terhadap pemerintah Indonesia. Kemudian ada DI-TII Jawa Tengah. Latar belakang peristiwanya ini yaitu menurut Ide Anak Agung dalam Renville, pada 17 Januari 1948 dilakukan penandatanganan terkait perjanjian Renville di sebuah kapal bernama USS Renville. Dinas Sejarah Militer Kodam 7 Diponegoro dalam sejarah Rumpun Diponegoro dan pengabdiannya menerangkan, salah satu isi Renville ternyata memaksa kekuatan militer pihak RI yang masih ada di wilayah pendudukan Belanda dipindahkan ke daerah yang ditetapkan sebagai wilayah Indonesia. Dengan cepat, pada akhir Januari, para TNI yang masih berada di wilayah pendudukan Belanda ditarik mundur atas perintah Muhammad Hatta. Berdasarkan catatan Eko Loren dalam gerakan DI-TII di Jawa Tengah, pemberontakan ex-Batalion 426 dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat di Klaten tahun 1950 sampai 1952. TNI ketika itu pergi ke Banjarnegara, sedangkan pasukan Hizbullah pindah ke Wonosobo. Akan tetapi terdapat juga beberapa kubu yang merasa tidak setuju dengan perjanjian Renville. Hal ini mengakibatkan munculnya percikan-percikan aksi di beberapa daerah Jawa Tengah, seperti Tegal, Brebes, dan Pemalang. Kemudian ada jalannya peristiwa. Silakan Ardo. Jalannya peristiwa. Setelah bergabung dengan Kartosoewirjo, Amir Fattah kemudian diangkat sebagai Komandan Pertempuran Jawa Tengah dengan pangkat Mayor Jenderal Tentara Islam Indonesia untuk menghancurkan gerakan ini. Januari 1950 dibentuk Komando Gerakan Banteng Negara atau GBN di bawah Letkol Sarbini. Amir Fattah dan para pendukungnya menganggap bahwa aparatur pemerintah RI dan TNI yang bertugas di daerah Tegal, Brebes telah terpengaruh oleh orang-orang kiri dan mengganggu perjuangan umat Islam. Dengan adanya pengaruh orang-orang kiri tersebut, pemerintah RI dan TNI tidak menghargai perjuangan Amir Fattah dan para pendukungnya selama itu di daerah Tegal Brebes. Bahkan kekuasaan MI yang telah dibinanya sebelum agresi militer 2 harus disebahkan kepada TNI di bawah Wong Soatmojo. Lalu adanya perintah penangkapan dirinya oleh mayor untuk mencegah DI Amir Fattah agar tidak meluas ke daerah lain di Jawa Tengah. Maka diperlukan perhatian yang khusus. Dampaknya Kemudian Panglima Divisi 3 Kolonel Gatot Subroto mengeluarkan siasat yang bertujuan memisahkan DI Amir Fattah dan DI Kartosoewirjo, menghancurkan sama sekali kekuatan bersenjatanya dan membersihkan sel-sel DI dan pimpinannya. Dengan dasar instruksi siasat itu, maka akan terbentuklah Komando Operasi Gerakan Banteng Nasional atau yang disingkat GBN.
Daerah operasi disebut daerah GBN. Pimpinan operasi GBN yang pertama Letkol Sarbini, kemudian digantikan oleh Letkol M. Bahrun, dan yang terakhir digantikan lagi oleh Letkol Ahmad Yani. Dalam kepemimpinan Letkol Ahmad Yani, untuk menumpas di Jawa Tengah dan gerakan ke timur dari DI Kartosuwiryo yang geraknya meningkat dengan melakukan teror terhadap rakyat, maka dibentuk pasukan yang disebut Benteng Riders. Kemudian diadakan perubahan gerakan benteng dari definisif menjadi ofensif. Gerakan menyerang musuh dilanjutkan dengan fase pembersihan. Dengan demikian, tidak memberi kesempatan pada musuh untuk menetap dan konsolidasi di suatu tempat. Operasi tersebut telah berhasil membendung dan menghancurkan ekspansi DI ke timur, sehingga rakyat Jawa Tengah terhindar dari bahaya, kekacauan, dan gangguan keamanan dari DI. Dampaknya, selama berlangsung gerakan DI atau TII, masyarakat mengalami berbagai kondisi yang sangat memprihatinkan. Akibat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pasukan DI atau TII, penculikan orang, perampokan, pembunuhan, dan bahkan pembunuhan seakan menjadi suatu yang lumrah atau biasa, dan merupakan konsekuensi dalam melakukan perubahan. Hal itu menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, sehingga menimbulkan reaksi penduduk setempat, baik yang mendukung maupun tidak mendukung. Proses penyelesaian. Letnan Kolonel Ahmad Yani mulai ambil sikap terhadap pemberontakan DI atau TII Jawa Tengah. Ia mengirim pasukan Banteng Raider yang berhasil melemahkan kekuatan tentara Amir Fatah hingga lari tunggang langgang ke Jawa Barat. Di Desa Ciawi, Tasikmalaya, peperangan antara Amir Fatah beserta pasukannya dengan TNI terjadi. The Ranger Board terbitan 23 Desember 1950. Kejadian ini berlangsung pada pertengahan Desember, dan ketika itu beberapa pasukan Mujahidin berhasil dikalahkan. Ternyata Panglima Perang Hizbullah ini berhasil lolos dari tangkapan TNI. Baru pada 22 Desember 1950 ia mendapatkan hadiah dari perbuatannya dengan dibekuk saat berada di Desa Cisayong, Tasikmalaya. Amir Fatah dipenjara selama 2 tahun, lalu dibebaskan. Ia mendapatkan izin untuk berpergian ke negara lain. Setelah itu, pertama ia pergi ke Amerika dan Eropa hingga akhirnya memutuskan menetap di Korea Selatan. Pelajaran yang didapat. 3 hikmah yang dapat diambil dari DITI adalah adanya rasa semangat cinta tanah air yang sangat tinggi. Terbukti dengan para tentara TNI dapat menumpas pemberontakan DITI. 2. Buah dari kesabaran yang panjang dari tentara TNI untuk dapat menumpas seluruh kelompok DITI karena tersebar di beberapa wilayah tanah air seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, di Sulawesi Selatan, di Kalimantan Selatan, dan di Aceh. 3. Wujud syukur karena Indonesia masih dapat mempertahankan kemerdekaan walaupun banyak gangguan keamanan yang berasal dari dalam negeri sendiri.